warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, para alim, para ulama, wabil khusus sesepuh, Pak Abbas ini Masya Allah makin muda. Dari berapa itu saya sudah kenal beliau ketika ke selatan, saya sangat-sangat kenal dengan beliau. Pak Taufik juga sering ketemu. Ya. Alhamdulillah beliau sehat semuanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberi sehat. Saya itu pernah ngomong, Mbak, saya itu kok batuk itu Mbak? Kok nggak waras-waras? Mbaknya jawab, nah yang penting masih hidup. Kalau nggak batuk berarti mati. Ini syukuri mawon. Sampai saat ini ya. Nomale bendino mau ngelutang ya. Berjanji terus bengak-bengok. Oleh karena itu ya, semoga dengan berkah atau kita membaca sholawat, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat salam tentu saja kita aturkan pada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini telah marak-maraknya diperingati, diingat-ingat ketika berapa abad yang lalu ada seorang yang dilahirkan yang sangat-sangat menyenangkan, bahkan akan membawa kita keselamatan di dunia wal akhirah, yaitu Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak jadi setiap Muslim atau setiap kita habis sholat itu kita selalu ingat, kita selalu zikir. Zikir itu Masya Allah, zikir yang sudah kualit saja, kalau sama zikir itu sama, pasti sama. Ya. Setelah sholat di mana-mana, nggak di Jabalur, nggak di sini, zikir itu yang sama. Astagfirullah, ayat kursi, tasbih 30, tahlil 30, takbir, itu zikir sama. Nanti kalau bapak-bapak pengen yang lain, itu namanya wiridan, bukan zikir. Kalau zikir sama. Zikir kalau wiridan kan kadang-kadang apalagi Kang Tova itu ya, itu mungkin ahli kisah atau apa itu saya nggak tahu. Yang pasti ahli wiridan itu. Beliau itu teman saya dulu. Jadi ketika oh iya dulu itu saya begitu mau keluar, beliau ini masuk. Nah, jadi saya masuk, dia keluar. Jadi pesantrennya sama, insya Allah. Jadi bapak-bapak dan saudara, kalau kita orang pesantren, kalau kita orang yang berilmu, orang yang pintar, harus kita timbulkan atau harus kita tampakkan, biar orang-orang yang mengikuti kita itu nggak salah. Kalau ada dokter pasti ada plakatnya, dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis kandungan, itu harus, itu memang harus. Oleh karena itu bapak-bapak, biar kita nggak salah, karena itu Masya Allah sekarang itu apalagi di sosmed itu saya ngeri kadang-kadang. Katanya golongan ini tuh caranya begini. Itu sangat-sangat
diromprongkan itu loh. Pokoknya nggak benar, nggak sesuai hadis dan Rasul. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang zikir, dia zikir tasbih, tahmid, takbir, dan diakhiri dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, ghufira lahu ma taqaddam, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak-banyak buih yang ada di lautan. Itu kan hebat, Pak. Keren itu. Makanya kita harus kalau sholat, setelah sholat itu jangan pelenci. Kadang-kadang begitu salam pelenci apa itu? Apalagi kita sudah faktor ini ya, orang anak-anak di atas 25 tahun ini nggak ada lagi, kecuali yang kita cari adalah keterangan hati kita. Maka ketika Nabi Musa itu minta kepada Allah, Nabi Musa itu minta pendapat kepada Allah, karena Nabi yang paling sering komunikasi itu ya Nabi Musa. Kalimullah, Nabi yang sering berdialog dengan Allah, itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, amal saya itu sudah baik, sudah banyak itu maksudnya. Terus amal saya itu yang paling sukai yang mana Allah? Saya sudah sholat saya yang 5 waktu, bahkan qobliyah ba'diyah, bahkan sholat sunat, baik itu sholat duha, sunat tahajud dan lainnya. Itu apa termasuk nggak disukai oleh Allah? Bukan, katanya Allah nggak senang. Kita sholat jengkang-jengking, Allah nggak senang. Artinya ya senang, tapi ada yang lebih menyenangkan. Kalau sholat itu hanya untuk manfaat kita sendiri, kan gitu. As-sholatu tanda anil fahsyai wal munkari. Kan kita sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Itu sholat. Dengan sholat kita hati kita tenang. Dengan sholat jiwa kita tentram. Pokoknya dengan sholat, insya Allah. Tapi ya itu, sholatnya ya harus bagus, syarat rukunnya, tumakninahnya dan lain sebagainya. Wudunya juga bagus. Makanya bapak-bapak kalau belajar jangan nanggung-nanggung. Belajar itu sekalian yang sempurnakan. Banyak ustaz di sini. Baik wudu yang benar itu bagaimana? Itu. Sholat itu ternyata bukan yang paling utama kata Allah. Karena manfaatnya sholat itu ya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Gitu. Terus yang kedua, ya Allah, saya ini juga bukan hanya sholat saja. Saya puasa itu rajin. Puasa. Baik itu puasa Ramadan, Senin Kamis dan lain sebagainya. Itu saya rajin. Apakah itu termasuk Allah nggak suka? Dia suka, tapi ada lagi yang lebih suka. Karena puasa itu bukan, atau manfaatnya bukan untuk orang banyak, tapi untuk diri kita sendiri, ya kan? Dengan puasa nafsu kita loyo. Dengan puasa hati kita itu semakin jernih. Dengan puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sekali-kali kita itu dikendalikan oleh nafsu, tapi kita
harus mengendalikan nafsu kita. Sebagai penggede katakanlah di hotel, jadi supervisor, jadi manajer, jangan sekali-kali marahi anak buahnya, jangan sekali-kali ngomelin anak buahnya. Kalau memang ngomel atau memarahi itu sifatnya membangun atau membina, ya bagus. Tapi kalau kita sering ngomel, kadang-kadang anak buah itu nggak senang. Terang teman-teman, itu kalau karena puasa kita itu kadang-kadang lemes gitu. Akhirnya nggak pernah marah. Kalau puasa wajib marah, berarti kita itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dia suka, tapi ada yang lebih suka. Yang kedua, yang ketiga zikir. Zikir Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullah, Astagfirullah. Apakah itu termasuk enggak suka Allah? Suka, tapi ada yang lebih suka lagi. Karena zikir itu mungkin untuk manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah kita itu nggak akan, pikiran kita itu nggak akan kemana-mana, tetap ingat sama Allah. Zikir, jadi habis sholat zikir, apalagi mau wiridan. Wiridan itu sesuatu yang biasanya kalau santri itu dikasih ijazah, ini loh amalkan, ini loh jalankan. Nah, riyen sahabat Nabi itu langsung minta apa? Ijazah itu dari Rasulullah. Lalu kalau kita ya nggak bisa, orang kita nggak ada bukan zaman Nabi. Nah, kita mintanya ya kepada Pak Yai atau Pak Guru. Insya Allah pasti akan dikasih dengan ijazah atau wiridan. Banyak wiridan yang artinya sudah dijalankan atau diamalkan oleh orang-orang banyak. Contoh gitu. Barang siapa yang mau membaca Allahumma atau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu bukan zikir, itu sebetulnya itu wiridan. Yang benar wiridan setelah sholat maghrib. Kalau zikir ya zikir astagfirullah, astagfirullah. Tapi ya nggak apa-apa. Banyak tak usah itu kalau habis sholat maghrib itu dibaca juga. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya setelah sholat ba'diyah atau sholat doa zikir itu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Atau surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu Masya Allah. Itu apa istilahnya? Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu apabila kita baca setelah subuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhirnya, itu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sampai waktu maghrib. Itu dijaga. Kenapa? Karena kita itu mengakui sifat-sifat Allah. Makanya zikir yang paling hebat itu ya zikir menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Sifat Allah Maha Kaya, ya sudah, minta saja kepada Allah, karena Allah itu Maha Kaya. Zikir, itu zikir. Dan barang siapa
yang membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir di waktu setelah sholat maghrib itu akan dijaga oleh malaikat sampai subuh nanti. Itu insya Allah kalau saya monggo kita jalankan. Kita jangan percaya kalau belum mengamalkan. Jadi banyak, apalagi sekarang itu kesempatan untuk belajar itu banyak ustaz, banyak media, banyak pokoknya media belajar itu yang akan kita itu menimbulkan atau kebodohan kita itu hilang. Insya Allah zikir atau wiridan itu kita selalu kita baca. Dan ketika Nabi Musa, pertanyaan yang ketiga, apakah itu kurang suka ya Allah? Kurang. Ternyata Allah apa? Orang yang paling hebat atau amal yang paling hebat itu adalah idkhalus surur, memberi kesenangan kepada orang lain, memberi jalan keluar kepada orang lain, menolong orang untuk mengentaskan dari sesuatu yang menyusahkan. Itu yang Pak. Makanya Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ya manusia yang selalu memberi manfaat. Kita sebagai juragan umpamanya orang kaya itu memberi pinjaman kepada saudara kita yang membutuhkan, atau memberi modal untuk kita akhirnya kita bisa berjalan dan bisa memberi orang lain. Karena insya Allah orang semakin memberi itu ya Allah, itu masya Allah. Oleh karena itu kita jangan khawatir. Itu kalau dikatakan itu Pak, kita jangan khawatir gitu. Tapi ngelakuin itu angel, berat, ya, berat. Kayak pulau bareng ini ngomong saja nih. Tapi kadang-kadang saya mikir, makanya kalau pidato itu kalau bisa itu sesuatu yang pernah dijalankan, diamalkan. Makanya kalau ada serius, pikir. Insya Allah kalau kita selalu katakanlah memberi atau meminjamin kepada orang lain, insya Allah kita akan diberi yang lebih banyak oleh Allah. Kemarin teman saya itu ini pernah tak ceritakan. Ada teman saya itu memang setiap tahun itu umroh Pak. Pulau dari nanti umroh. Jadi pengen. Ya alhamdulillah mengaji kali Pak sini Pak Arif sini Pak Arif. Gak ada Pak Arif. Oke Pak Arif ya. Jadi kalau dia pengen umroh, lah konco kula niku lho. Niku tiap tahun ya Allah, haji niku ping kali. Loh, wah wong iki jane yo itu jalan pinter. Tapi nek rezekine ora mandang pinter. Oh, betul mandang pinter. Ya. Apa itu? Kemarin itu umroh saanane berangkat. Katanya, Ustaz, saya kemarin umroh, anak saya itu masya Allah rezekinya itu masya Allah 12 hari digawe umroh ngurun cukup. Nah, itu kalau Allah memberi fadlnya Allah itu kayak begitu, nggak iso didek, nggak usah dicegah,
Terus kalau Allah memang menghendaki itu rezekinya orang itu, ya sudah mengalir. Masya Allah. Setiap tahun itu umroh. Nah, itu. Oleh karena itu bapak-bapak, mari kita budayakan untuk ya berinfak lah, walaupun sedikit, Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Ikhlas itu ya juga ada klasifikasinya, gitu. Orang kok ikhlas itu yang penting rutin, penting ikhlas. Enggak, gitu. Nek pitik doke ya sak ini. Nek banyak doke nggih gede. Nah, ini ku ikhlas itu jadi kaya ngoten niku. Bukan kok yang penting ikhlas itu bukan. Tapi ikhlas itu ya memang harus belajar. Makanya ada teman-teman itu kadang-kadang ada yang namanya benggak diarani wong riya. Oh salah malah itu. Salah. Justru amal itu enggak apa-apa. Dibarengi dengan riya, dengan pamer enggak apa-apa. Nanti makin lama itu hilang. Ujungnya malah bahaya itu. Malah bahaya. Ya udah, harus amal ya amal, sedekah ya sedekah. Enggak apa-apa kelihatan orang. Oleh karena itu Bapak-bapak, dan Nabi Musa itu sering dimintai oleh umatnya. Jadi umat dulu kan itu kayak umat Nabi Muhammad ketika pengen kaya, pengen banyak hartanya. Siapa itu? Salaban. Itu kayak apa? Nabi Musa ini pernah dimintai seseorang, ya mungkin sambil tidur ngobrol suami istri itu, pakmu, apa makmu gitu, cara orang dalem gitu, apa makmu. Ini orang berdua ini lagi miskin terus, udah tahun-tahunan itu suami istri itu miskin. Akhirnya apa? Pakmu, iya makmu, mbok Yorono neng Nabi Musa. Kau jaluk nang Gusti Allah, jaluknya rezeki. Soalnya Nabi Musa itu orang yang paling dekat sama Allah, orang yang bisa berbicara sama Allah. Akhirnya bapak itu berangkat ke Nabi Musa. Ya Musa, Nabi Musa seorang nabi dan pasti doanya dikabulkan. Buat saya itu didoakan, dimintakan saya itu bisa menjadi orang yang kaya. Akhirnya apa? Nabi Musa langsung menghadap Allah dan meminta untuk si fulan itu supaya diberi kekayaan oleh Allah. Allah sanggup, tapi dengan catatan Nabi Musa, orang itu bisa kaya, saya bisa ngasih orang itu kaya, tapi hanya kontraknya 1 tahun. Setelah 1 tahun sudah miskin lagi. Iya, sami nawadona. Lalu disampaikan kepada ibu dan bapak itu, bapak ibu, saya sudah sampaikan bahwasanya permintaan bapak ibu akan dikabulkan, tapi yaitu hanya jatahnya cuma 1 tahun. Akhirnya hari demi bulan akhirnya kaya raya. Dan kaya raya ini bapak ini gak pelit, malah membangun tempat-tempat ibadah, menyantuni anak yatim, memberi kepada orang-orang duafa, sehingga sudah jalan 2 bulan 3 bulan sampai 1 tahun, bahkan lebih 1 tahun. Itu kok kayanya itu gak hilang, malah tambah. Lalu bapak ibu ini cerita sama Nabi Musa, Nabi Musa,
kontrak saya itu sudah habis, sudah 1 tahun lebih, tapi kok masih kaya terus. Ya coba saya tak telepon Allah. Nih. Saya tak dialog sama Allah. Ya Allah, orang itu kok malah kaya. Bahkan janji Allah itu hanya satu tahun. Kenapa? Allah menjawab, karena orang itu bermanfaat kepada orang lain. Hartanya bukan yang dinikmati sendiri, tapi dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkannya. Karena pahala yang paling besar itu adalah memberi orang yang saat itu membutuhkannya. Kita memberi orang air ketika mereka haus. Kita memberi nasi kotak ketika mereka itu lapar. Itulah hebatnya orang itu bermanfaat kepada orang lain. Makanya jadi orang itu jangan main duduk nih. Insya Allah itu pergi nggak ada insya Allah. Oh itu kalau bisa itu ya jadi panitia, jadi pengurus. Insya Allah orang yang akan menjadi pengurus atau menjadi takmir itu akan ditanggung kehidupannya oleh Allah. Ini melarat sugih itu wis biasa. Sing penting disyukuri. Ya Allah ya ini ya tetap kita makan, nggak maling atau nggak nyopet. Itu kenapa? Yaitu karena kita selalu bersyukur. Masya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar, ya, berusaha untuk kita itu menjadi manusia yang bisa mengendalikan oleh hawa nafsu kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu kita. Oleh karena itu yang sangat-sangat bahaya memang nafsu itu, apalagi nafsu amarah, al-wama dan lain sebagainya. Itu masya Allah, itu selalu di sekeliling kita. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin insya Allah kalau kita selalu berdoa seperti itu, berarti kita itu selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat sama Allah, insya Allah lahir batin hati kita, jasad kita, ruhani kita terutama itu akan selamat, akan menghadap biqalbin salim. Jadi orang nanti itu akan menghadap kepada Allah, yang diterima oleh Allah hanyalah biqalbin salim. Oleh karena itu bapak-bapak, mungkin itu saja, sedikit saja nih, nggak usah banyak, nanti malah nggak eling, nggak dilakoni. Ini pesan kula, monggo kita zikir selalu setelah sholat dan wiridan, setelah sholat juga wiridan, sesuatu atau amalan-amalan yang bisa menjaga atau bisa menyenangkan kita, menyenangkan hati kita, sehingga kita dalam mengarungi hidup ini itu selalu gembira, selalu riang, selalu enjoy. Hidup nggak usah dibikin susah. Sudah susah dibikin susah, malah susah. Itu saja bapak-bapak yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, Pak Ustaz, ya, itu semata-mata kurang belajar saya. Apalagi ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo kita doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah fi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma ilham ummata Muhammad. Allahumma aslim ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farid ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yansha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yarfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anna haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.